Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Beni Nalar. Kali ini kita membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Namun sebelum nonton lebih lanjut video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman guru sekalian. Mari kita mengikuti pembahasannya. Teman-teman, dasar kita merancang RPP itu yang pertama Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, dasar yang kedua itu panduan pembelajaran dan asesmen dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022 halaman 23. Di situ dikatakan bahwa setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Rencana pembelajaran dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal RPP, atau yang kedua dalam bentuk modul ajar. Teman-teman, kalau kita menggunakan RPP, maka kita tidak perlu membuat modul ajar. Tetapi kalau kita membuat modul ajar, maka kita tidak perlu membuat RPP. Kita lihat yang ketiga, Permendikbudristek nomor 033 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Yang keempat, dokumen alur tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Ini dasar kita membuat RPP, teman-teman. Kita lihat komponen dari RPP itu sendiri. Yang pertama, identitas. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, penilaian pembelajaran atau asesmen. Yang kelima, lampiran. Kita lihat dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu, identitas sekolah harus jelas, kelas semester bisa juga cantum dengan fasenya, yaitu kelas 4 pasti fase B. Mata pelajaran IPAS, elemen pemahaman IPAS, alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kita lihat yang berikut, tujuan pembelajaran. B1.1.1 PI tadi itu pemahaman IPAS, itu elemen 1 dan tujuan pembelajaran 1. Menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi indera penglihat pada tubuh manusia, panca indera. PI 1.2 itu pemahaman IPAS elemen 1, tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan cara memelihara indera penglihat pada tubuh manusia. Yang berikut, dalam RPP Kurikulum Merdeka ini perlu cantum profil pelajar Pancasila yang telah kita identifikasi di penyusunan alur dan tujuan pembelajaran sebelumnya. Maka profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas, kita lihat dari sisi dimensinya, itu cocok dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak pribadi, subelemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Dan tujuan akhir dari fase B ini mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan semua aktivitas kesehariannya.
Ini tujuan akhir dari fase B di profil pelajar Pancasila. Kita lihat langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini ada 3 kegiatan. Ada 3 kegiatan ini. Pertama, melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh peserta didik. Di sini dinamis sesuai dengan kondisi di kelas bersama dengan guru dan anak didiknya. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan untuk memancing siswa sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan gambaran tentang tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru harus bagaimana mengaitkan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari dari anak-anak. Yang berikut kegiatan inti. Pertama, peserta didik mengamati gambar indera penglihat lewat tampilan layar LCD. Kegiatan yang kedua, pendidik membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk diselesaikan secara individu. Yang ketiga, peserta didik melaporkan hasil kerjanya di depan kelas atau diwakili oleh 2 siswa. Keempat, pendidik memberikan talking stick kepada salah satu peserta didik untuk menunjukkan bagian-bagian alat indera. Kelima, peserta didik yang menunjukkan bagian-bagian alat indera dengan tepat, ia boleh memberikan talking stick kepada teman pilihannya. Jika salah menunjukkan bagian alat indera, maka tongkatnya diberikan kembali kepada pendidik. Keenam, dengan bimbingan pendidik, peserta didik menjelaskan fungsi dari indera penglihat. Yang ketujuh, pendidik bersama peserta didik membuat kesimpulan akhir dari seluruh proses tadi. Teman-teman, kita coba perhatikan di kegiatan ini penting sekali. Guru harus terampil untuk menyusun langkah-langkah ini sehingga tidak tumpang tindih, tetapi harus mengikuti alur runut yang dibuatkan oleh guru sehingga proses itu berjalan dengan lancar. Yang pengalaman selama ini di kegiatan inti itu banyak sekali langkah-langkah yang dibuat tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Tetapi diharapkan dalam ulasan ini kita menyusun langkah-langkah yang mudah dipahami oleh guru dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kita lihat contoh kegiatan pertama, mengamati gambar. Setelah mereka mengamati gambar, mereka mengerjakan hasil amatan mereka di dalam LKPD yang disiapkan oleh guru berdasarkan petunjuk. Setelah mereka mengerjakan, mereka melaporkan. Pembelajaran kali ini secara individu mereka melapor, tetapi kadang juga kita secara kelompok. Yang keempat, setelah mereka kerjakan di kelompok, maka menggunakan dengan cara tongkat yang berbicara atau talkie untuk menunjukkan teman-teman mereka yang mempresentasikan. Dan yang berikut, pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan fungsi dari alat indera penglihat itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Dan ketujuh, bersama-sama membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian proses dari awal sampai dengan akhir. Kita lihat kegiatan penutup, teman-teman. Pertama, pendidik memberikan penguatan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang fungsinya alat indera itu. Yang kedua, pendidik meminta peserta didik mengumpulkan LKPD untuk dikoreksi dan diberi nilai karena tadi secara individu mereka mengerjakan LKPD. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik merefleksikan kembali proses pembelajaran, melihat kembali proses dari awal sampai dengan akhir, sehingga siswa atau peserta didik itu paham. Yang keempat, tugas rumah atau tindak lanjut biasanya
Nah, di sini menggambar alat indera penglihat dengan tujuan akhir guru mendapat nanti untuk dijadikan bahan portofolio. Yang kelima, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik, bisa juga oleh guru. Yang berikut asesmen atau penilaian. Itu ada 3 asesmen awal pembelajaran yang menyebut tergantung dari guru penyusun atau perancang RPP tadi mau apa kegiatan awal. Yang terpenting ada kegiatan asesmen awal ya, untuk menguji sejauh mana siswa itu mengetahui tentang tujuan yang akan diajarkan. Yang kedua, asesmen formatif ya, ini penilaian yang dinilai sejak peserta didik itu mulai dari proses awal sampai dengan akhir, terutama tadi dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu pemberian tugas atau menggambar alat indera penglihat tadi. Bisa juga asesmen sumatif ini dinilai sendiri oleh guru dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai cara oleh guru. Itu secara utuh dari rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan terakhir itu ada tanda tangan kepala sekolah dan juga guru yang membuatkan. Nah teman-teman, RPP ini harus ada lampiran ya, yang masih banyak lampiran, tetapi yang paling penting adalah LKPD. Itu yang pertama. Di situ di dalam LKPD harus jelas ya, nama kelas, materi tentang apa, tujuan pembelajaran apa. Sudah itu yang berikut langkah-langkah yang dikerjakan oleh peserta didik harus jelas di dalam LKPD ya, sehingga siswa tidak bingung untuk menyelesaikan kerja di LKPD itu. Jadi sebagian, dan di sini isi tabel ya, kornea fungsinya apa, pupil atau selaput pelangi fungsinya apa, lensa mata fungsinya, retina fungsinya apa. Lalu yang berikut di sini diberi ruang atau beri kesempatan kepada peserta didik bagaimana cara atau tulis pendapatmu cara merawat mata dengan benar ya. Ini menurut pendapat dari peserta didik atau pengalaman yang mereka rasakan selama di rumah atau di mana saja mereka. Lampiran kedua, materi ajar ya, materi ajar ini penting supaya guru mempunyai panduan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga terarah ya, tidak mengambang materinya, tetapi betul-betul guru mencari dari berbagai sumber ya, lalu dibuat materi ajar, memudahkan bagi siswa untuk belajar. Selain dua lampiran itu, bisa juga lampiran yang dibuat oleh guru, mungkin ada lampiran penilaian proses dan lain-lain, itu bisa juga, tetapi yang penting dan utama itu dua lampiran itu. Itu ada cara merawat mata tadi ya, siswa harus mengisinya seperti ini. Baik, di akhir dari pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ini ada catatan untuk kita belajar bersama, untuk kita paham bersama. Yang pertama itu refleksi pembelajaran. Kadang-kadang kita kurang memahami, apalagi kita berada di daerah-daerah yang jauh dari kota. Itu cara bagi siswa untuk meresapi atau mengalami pengetahuan yang baru dipelajari dengan bantuan guru ya, jelasnya ini di proses akhir dari kegiatan inti. Yang kedua, guru wajib menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar. Ini wajib bagi guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan benar. Jelasnya, sebelum kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, terdahulu kita merumuskan tujuan pembelajaran dari CP.
Setelah merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran seperti 2 video sebelumnya. Setelah itu baru kita dari alur dan tujuan pembelajaran kita turunkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum kita mengajar. Yang ketiga, dalam merancang atau menyusun RPP, jangan berbelit-belit, terutama di langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti itu. Kita harus menyusun secara runut, materinya tidak bolak-balik, sehingga jelas, guru tidak bingung di kelas, apalagi siswa. Yang keempat, LKPD harus sesuai dengan tagihan pembelajaran. Dan di dalam LKPD harus jelas langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang terakhir itu lampiran materi ajar sangat penting bagi guru untuk sebagai acuan atau panduan bagi guru tentang materi yang harus disampaikan kepada siswa sehingga tercapai tujuan yang akan dilaksanakan pada hari itu, yang mengacu atau mengakhir juga untuk berhasilnya capaian pembelajaran yang diharapkan. Teman-teman, inilah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di mana saja berada, bahwa materi ini sebagai referensi bisa juga kita melihat dari berbagai sumber, tapi ini kami mencoba untuk kita membantu dalam video ini. Diharapkan kita bisa sukses ke depan, sukses bersama di kurikulum Merdeka. Selamat, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.